Baik, kita mulai Pak Pakar ya. Ya, saya Pak Ustaz. Monggo Pak dibuka. Boleh? Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan Allah Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kali Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi. Salam dan salam kita panjatkan ke juru besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di akhir hayat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita saat Adi Jepris sudah hadir. Yang saya hormati Pak Mutondang, Pak Odin, Pak Sukron ya, yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab Aqidatul Awam ya, atau buku pintar, karang dari Syekh Muhammad Nawawi As-Sabi'i. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kan, kita mempersilakan. Kepada Ustaz, ada dipilih Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tumaru wa'arid anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan melanjutkan kembali pertemuan kita dari pekan yang lalu ya. Ya Allah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas putar dua aktivitas dakwah Nabi atau dua strategi dakwah Nabi ketika kemudian fase Makkah gitu. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa di awal dari aktivitas dakwah Nabi, ketika Nabi kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, maka kemudian aktivitas yang pertama dilakukan Nabi itu adalah berdakwah di kalangan keluarga beliau sendiri begitu. Maka kita mengenal ada beberapa para sahabat-sahabat yang terkenal sebagai orang-orang yang ulat ya, memeluk agama Islam, sebagaimana kemudian istri beliau sendiri, kemudian ada sepupunya ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Nah, dalam konteks dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir gitu ya, fase ini terjadi kurang lebih ya selama 3 tahun pertama di masa kemudian pengangkatan kenabian atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian tujuan dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pekan lalu, tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan para pengikut. Ya, karena kemudian aktivitas dakwah yang dilakukan Nabi pada masa itu kan langsung berhadapan dengan berbagai macam keyakinan yang sudah diadopsi oleh orang-orang kafir, orang yang ada di kalangan yang tinggal di wilayah Makkah begitu. Nah, tentu saja kemudian kebiasaan mereka gitu ya, agama-agama yang sudah mereka anut dalam waktu yang cukup lama, ketika berhadapan dengan Islam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan memang langsung menyampaikan kepada mereka berkaitan dengan apa yang menjadi kerusakan dari keyakinan mereka itu. Contoh bagaimana kemudian Nabi pada masa itu langsung menyerang akidah mereka dengan mengatakan la ta'udzu manat dan lain sebagainya, yang menjadi sembahan mereka itu bukanlah sesuatu hal yang layak dijadikan sebagai Tuhan, begitu ya. Nah, maka tidak sedikit pun bisa memberikan mudarat atau memberikan manfaat terhadap mereka, begitu. Nah, siapa yang menjadi target dakwah mereka? Ya, target dakwah Nabi pada waktu dakwah secara syir ini, ya. Nabi kemudian mendekati keluarga terdekat. Nah, itu ya. Sebagaimana Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Kemudian sahabat-sahabat karib beliau dan juga orang-orang yang beliau kenal. Maka mereka inilah yang mendapat julukan sebagai as-sabiqunal awwal. Orang-orang yang di awal sekali mereka kemudian memeluk agama Islam. Kemudian itu target dakwah. Kemudian mereka yang dikontak yang didakwahin itu termasuk adalah tokoh-tokoh orang-orang ternama yang ada di Makkah pada masa itu. Ya, kita kemudian mengenal ada Abu Bakar As-Siddiq, begitu ya. Kemudian yang dimana Abu Bakar As-Siddiq membawa beberapa sahabat-sahabat yang lain untuk kemudian memeluk agama Islam. Nah, aktivitas beliau melakukan halqah atau pembinaan, ya, atau kemudian semacam kajian-kajian. Nah, itu ya. Dirubah salah satu sahabat, yaitu Arqam bin Abi al-Arqam. Nah, ini. Jadi ini adalah markas pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan dakwah pada masa itu di fase Makkiyah. Ini dalam konteks dakwah yang kemudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, tentu kemudian apa yang menjadi latar ya belakang kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian memilih rumahnya sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nah, ini dipilih sebagaimana yang sudah kita bahas pada masa itu adalah karena posisinya ya yang cukup jauh dari keramaian. Nah, tentu kita bertanya-tanya, siapa ini sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini ya? Beliau itu salah satu sahabat yang wafat sekitar tahun 67 Hijriah ya. Nah, ini ya, atau kalau di tahun Masehinya itu sekitar tahun 686 Masehi ya. Jadi termasuk golongan yang pertama sekali memeluk agama Islam, as-sabiqun al-awwalun. Nah, ini beliau kemudian sosok yang muda, energik, yang kemudian menyumbangkan rumahnya di Mekah untuk dijadikan markas dakwah rahasia. Nah, ini Pak, ya dalam sejarah Islam kalau kita melihat sirah itu, maka seringkali ya kita akan menemukan gimana ini Nabi kemudian melakukan pembinaan. Nah, ini Pak. Maka Al-Arqam bin Abil Arqam ini itu dikenal karena keikhlasannya, pengorbanannya menjadikan rumahnya. Sebenarnya kan kalau kita melihat dengan tingginya tekanan terhadap Rasulullah dan para nabi pada masa itu berkaitan dengan dakwah yang dibawa, yang itu kemudian langsung berkonfrontasi dengan berbagai macam keyakinan yang ada di Makkah, kan berisiko sekali itu kan. Ibarat apa namanya di wilayah Johor itu ya, dakwah baru aja mulai gitu ya, dan orang-orang kata-kata menolak dakwah di situ, kemudian Pak Pakar merelakan rumahnya. Sudah rumah gubernur pula gitu kan. Kan berisiko gitu ya. Nah, tapi ya begitulah perjuangan memang. Bahwa di balik setiap kemenangan itu kita akan melihat ada tahapan-tahapan di mana ada resiko-resiko besar yang sudah ditumpuk begitu. Maka pencapaian dakwah itu biasanya itu akan selalu terjadi ketika kemudian dalam realitas sosial itu ada semakin besar eksesnya itu. Ya, konfrontasi yang dialami, tekanan yang dialami, ya, berbagai macam persekusi yang dialami oleh para hamil dakwah, semakin besar itu tekanannya, maka biasanya berbanding lurus dengan akan kemenangan dakwah begitu ya. Nah, jadi sahabat yang mulia ini, Al-Arqam bin Abil Arqam ini ya,
beliau ini adalah seseorang yang berasal dari Bani Ma'jum. Gitu. Jadi kan di Mekah itu banyak banyak bani ya, banyak suku-suku. Jadi beliau ini adalah dari Bani Ma'jum, suku Quraisy. Jadi Bani Ma'jum ini bapak-bapak ini muliakan Allah adalah salah satu suku Quraisy yang kemudian punya pengaruh besar ya di Mekah pada masa itu. Di antara banyak suku-suku yang ada di Mekah begitu. Nah, kalau kita melihat Bani Ma'jum ini adalah klan yang berpengaruh. Mereka juga dikenal dengan kekayaannya, kemudian mereka dikenal dengan kekuatannya. Nah, itu, ya. Jadi mereka itu pada masanya itu terkenal dengan gaya kekuatan militernya, Pak. Jadi bani-bani di sana itu kan memang karakteristiknya mereka punya kemampuan ekonomi, punya kemampuan militer yang kuat begitu. Jadi ada satu wilayah di dalamnya itu banyak bani-bani. Nah itu salah satunya adalah ada Bani Ma'jum. Nah itu di Bani Ma'jum ini dari berbagai macam literasi itu dikenal dengan itu, Pak. Mereka berpengaruh, rata-rata kaya begitu, kemudian juga kuat ya dari sisi kemampuan militernya begitu ya. Jadi ada tiga bani yang cukup besar pada masa itu. Di sana itu ada Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah klannya Nabi Muhammad SAW. Ada Bani Umayyah dan ada Bani Ma'jum. Jadi secara kekuatan, ya, pengaruh politik, kepemimpinan, tiga bani ini bersaing ketat nih, Pak. Yang pertama tadi ada baninya Nabi, klannya Nabi itu adalah Bani Hashim. Kemudian ada Bani Ma'jum. Bani Ma'jum ini adalah itu tadi sahabat ya yang berasal dari Bani Ma'jum, Arqam bin Abil Arqam tadi. Kemudian yang ketiga itu di sana itu ya ada Bani Umayyah. Nah, itu Pak. Ya. Nah, kalau Bani Umayyah ini Pak, ada salah satu sahabat yang dikenal di sana itu yang nanti setelah kemudian fase kepemimpinan cucunya Nabi, dia menjadi khalifah itu. Dan dia menjadi satu bani yang sangat besar sekali. Ya. Jadi kan fase Nabi, kemudian fase Khulafaur Rasyidin, kemudian ada fase Umayyah. Itu Pak. Umayyah, ya. Jadi siapa itu yang dikenal dari kalau enggak dari kalangan Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ya. Beliau itu adalah khalifah pertama dari masa kekhilafan Bani Umayyah. Setelah nanti Bani Umayyah ada Bani Abbasiyah. Ini disebutkan kepada Ibnu Abbas. Ya. Nah, kemudian ada kemudian yang tiga ada Bani Utsmani. Ya. Nah, Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bani Umayyah nanti kapan-kapan kita bahas Pak ya. Nah, kita fokus kepada Al-Arqam bin Abil Arqam dulu. Nah, jadi beliau dari Bani Ma'jum, ya. Kemudian Arqam bin Abil Arqam ini termasuk yang dikenal sebagai orang-orang yang di awal masuk Islam, gitu ya. Jadi beliau masuk Islam di masa-masa awal, tercatat ya dalam beberapa literasi tercatat orang yang ketujuh atau yang kedelapan begitu. Jadi kalau bukan orang yang ketujuh atau orang yang kedelapan, beliau termasuk yang beliau bersahadat ya begitu ya. Nah ini. Kemudian rumah beliau ini kan terletak di Bukit Safa, ya. Jadi terletak di Bukit Safa sebagai pusat, jadi dijadikan sebagai pusat pembinaan umat. Nah, kenapa dipilih di sana? Karena posisinya yang strategis, tersembunyi dari pantauan para pembesar Quraisy, sehingga kemudian Nabi secara bebas bisa mengajarkan wahyu dan membimbing sahabat di tempat ini dengan aman. Nah, jadi apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari proses pembinaan di Darul Arqam tadi, ya, di Darul Arqam itu. Nah, kita melihat lahirlah tokoh-tokoh besar di sana itu. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada Umar bin Khattab yang nanti ini setelah masa beliau
bersyahadat itu terjadi peristiwa yang besar sekali pada masa itu yang menggoncang dinamika kehidupan sosial. Apa itu? Di mana pada masa itu Umar bin Khattab langsung kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah beliau masuk Islam begitu ya. Nah, ya siapa yang berani menghalangi Umar bin Khattab gitu kan? Beliau yang dikenal sangat kejam, bengis sekali sebelum fase keislamannya. Nah, begitu kemudian beliau masuk Islam, yang beliau lantas beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kenapa dakwah ini tidak dilakukan terang-terangan? Lantas ya hebatnya pada masa itu Umar masuk Islam itu langsung kemudian mendatangi orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, dan dia menunjukkan keislamannya. Tak ada yang berani menyentuh Umar bin Khattab. Nah, kemudian apalagi jasa besar dari sahabat ini. Setelah hijrah ke Madinah, sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam tadi, ya, beliau kemudian terlibat dalam berbagai macam peristiwa penting bersama Nabi. Apa itu, Pak? Di Madinah itu ada nanti perang Badar, kemudian ada perang Uhud. Nah, beliau kemudian dipercaya Nabi untuk mengelola urusan Baitul Mal pada masa itu. Nah ini, Pak, itu sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam tadi. Nah, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal-hal yang menarik dari sahabat yang mulia ini, ya. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, sehingga beliau termasuk orang yang meriwayatkan hadis, ya. Jadi ada beberapa perawi yang mengambil kemudian riwayat dari beliau, ya. Salah satunya itu adalah Utsman bin Al-Arqam, itu anak beliau. Juga keponakannya yang bernama Utsman bin Abdillah, ya. Jadi diriwayatkan, jadi dalam beberapa riwayat itu disebutkan beliau telah meriwayatkan hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Juga kemudian berkaitan dengan hadis, ya, tentang sholat Jumat, gitu ya. Nah, apa ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan sahabat, ya, yang kemudian membantu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, kita kemudian memahami bahwa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini tadi tujuannya adalah untuk membangun kekuatan iman dan menghindari konflik fisik dengan sejumlah orang-orang yang menolak dakwah dari Rasulullah SAW. Nah, itu Pak. Kemudian setelah itu ada yang namanya fase dakwah secara jahar, ya, secara terbuka. Nah, dakwah kemudian adalah menjadi kewajiban sejak kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah turunnya wahyu yang pertama, ya, kemudian beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lantas setelah itu ada kemudian seruan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Al-Fakir bacakan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda bima umaru wa'arid anil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Quran surah Al-Hijr ayat 95. Ya. 94. Ya, ayat 94 Allah kemudian mengatakan, maka sampaikanlah, ya, di fasda itu, ya, fasda bima umaru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah, siapa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yang disuruh itu adalah Muhammad. Ya, sampaikanlah secara terang-terangan, ya, segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpaling dari siapa? Dari musyrikin. Jadi disebutkan di sini fasda bima tumarun. Jadi sampaikanlah dengan terang-terangan, ya, wa'arid, dan kemudian berpalinglah dari siapa? Musyrikun, dan orang-orang yang musyrik. Nah, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tafsir tahlili dari ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyiarkan agama, ya, Islam dengan terang-terang. Tidak lagi secara sirri, ya, tidak sembunyi-sembunyi, kemudian langsung menantang orang-orang musyrik, kemudian tidak memperdulikan mereka dan apa yang mereka katakan. Ini tafsir disebutkan. Dan tidak takut pada mereka yang menghalanginya dalam menyiarkan agama Allah. Karena Allah melindunginya dari gangguan mereka.
Nah, sebagian ahli tafsir yang lain, apa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan seruan tadi bahwa berpalinglah dari orang-orang musyrik itu, ini maksudnya adalah jangan lagi peduli, ya. Jangan lagi peduli dengan berbagai macam tindak tanduk orang-orang musyrik yang telah mendustakan, memperolok-olok dan menentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan, janganlah tindakan orang-orang kafir itu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Allah. Jadi karena Allah dalam tafsir ini disebutkan bahwa memelihara ya Nabi Muhammad dari gangguan baik. Nah, itu. Jadi frase itu tadi disebutkan di sini, wa'arid anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik itu. Ini maknanya adalah nggak usah peduli lagi dengan mereka begitu. Apapun tindak tanduk mereka, fokus saja kepada dakwah. Kalau di awal secara syuri itu kan memang Nabi sangat berhati-hati sekali. Nah, apa yang dimuliakan Allah ini adalah asbab nuzul dari dakwah secara terang-terang. Jadi kalau kita melihat pada masa itu awal mulanya adalah Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Safa dan menyampaikan seruan tauhid kepada mereka secara langsung, yang kemudian ditolak keras oleh sebagian pemuka orang-orang Quraisy. Nah, secara terbuka berarti siap dengan berbagai macam risiko. Dan risiko dakwah itu kan adalah risiko risiko dakwah itu ya dihalangi, ya badan tidak bebas dikurung gitu ya, luar biasa itu. Ada pesan yang cukup menggugah sekali ya dari gurunda kita Ustadz Muhammad Ismail Musampo. Nanti acaranya Pak Karya. Yeah. Kalau teman-teman dan berkesempatan hadirlah di sana. Apa kata beliau? Kematian itu kan sudah qada Allah. Jadi sudah ketetapan Allah. Jadi kematian itu bukan resiko dakwah. Itu kan banyak begitu ya. Udahlah dakwahnya yang santai-santai aja lah, takut tadi rejim apa segala macam, mati pula awak. Padahal ya dakwah atau tidak dakwah begitu kan, ya tidur pun di rumah, apalagi healing pun kemana-mana gitu ya, di kelon istri pun pasti mati itu datang. Jadi itu ya tidak bisa dielakkan Ustaz ya. Iya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur ya. Mau cepat, ya dia pasti akan datang. Tidak mengenal usia. Bisa jadi kan dari sisi umur lah ya. Ini mungkin masih agak lebih muda dari Bang Pakar. Bisa jadi kalau dilihat dari sisi umur, ya bisa jadi Bang Pakar yang duluan. Atau sebaliknya, awak yang belakangan, Bang Pakar yang duluan kan? Itu kan. Jadi maka pesan para ulama kepada kita itu adalah bukan kematian itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Iya. Amal. Jadi kalau ditanya, Bapak pengen masuk surga? Pengen Ustaz. Semuanya tunjuk tangan. Udah siap mati? Belum Ustaz. Udah mau mati? Belum Ustaz. Jadi gimana cara dia bisa masuk surga? Syarat awal masuk surga itu kan mati dulu kan Pak? Jadi berarti bukan matinya yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu adalah amalnya masih kurang. Sudah tahu kurang amal, masih juga tulul amal, menunda-nunda gitu kan. Nah itulah ya. Maka sebenarnya disinilah butuhnya ada ada jawab, ya kan. Nah, dan ini seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa takum minkum ummatu yatuna ilal khair. Nah itu. Jadi Allah menyerukan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat. Maka para ulama menafsirkan ini bahwa dakwah itu adalah dakwah yang ideal dilakukan secara berjamaah. Nah, itu. Dan ini menjadi sebuah perhatian bagi kita bersama-sama. Ya, oke, berdakwah secara sendiri. Jadi dakwah itu kan tetap wajib. Berdakwah secara sendiri itu juga baik. Tapi siapa yang kemudian bisa menjamin ya kita semangat keimanannya itu dalam keadaan bisa menanjak terus. Nah, gitu. Ada kadang-kadang galau karena apa? Karena masalah istri, masalah anak, masalah usaha dan lain sebagainya. Maka dengan adanya jamaah, ada circle kita gitu ya, kita bisa ngobrol, kita bisa kemudian saling menguatkan di dalamnya. Maka apa ini memuliakan Allah? Dakwah berjamaah itu adalah sebuah kemuliaan.
dan lebih tinggi nilainya dibandingkan dakwah secara sendiri-sendiri. Nah, ketika kemudian sudah dilakukan dakwah secara jahar tadi, maka kemudian dakwah yang awalnya ditujukan Nabi kepada orang-orang terdekatnya ini kemudian jangkauannya semakin luas. Sudah kemudian menjangkau penduduk Mekah secara luas. Orang-orang yang datang ziarah ke Ka'bah juga didatangi. Kemudian kabilah-kabilah di luar dari Mekah ketika datang pada musim haji juga didatangi. Inilah dakwah yang dilakukan. Nah, pada masa itu memang ya kondisi kaum muslimin sudah lebih banyak, begitu kan? Maka kita memahami karena secara terang-terangan apa resiko dan tantangannya. Yang terjadi adalah pada masa itu kita mengingat kaum muslimin itu diboikot, Pak. Secara ekonomi diboikot mereka, ya. Kemudian secara fisik disiksa mereka. Ya, ini yang dialami oleh Bilal bin Rabah, gitu kan. Maka kalau kita melihat bahwa apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dialami Bilal itu mungkin kalau ditimpakan kepada kita, Allah Akbar, 10%-nya udah nggak sanggup kita ini, Pak. Ya. Jadi itu. Kebayang, Pak, bagaimana kemudian Bilal bin Rabah itu oleh tuannya itu dijemur di tengah-tengah padang pasir yang panas itu. Masya Allah. Kalau kita mungkin ya ngisi halkok, ngisi apa segala macam gitu ngaji, pengennya di AC terus kan. Ya, karena sekarang sudah banyak pendingin udara tentunya kan. Kalau bisa di tempat yang sejuk ya kan lebih baik gitu ya. Nah ini ya. Jadi Bapak ini akan Allah Subhanahu wa taala, ya itulah risiko dakwah tadi. Ada saja. Jadi kalau kita melihat bagaimana kemudian apa namanya? Beratnya siksaan terhadap Bilal bin Rabah ini. Luar biasa sekali, Pak. Beliau dimohon maaf dicopot semua pakaiannya, dibaringkan di atas pasir panas itu, Pak. Kemudian ditindih ya dengan batu besar pada bagian dada. Ya. Nah, itu. Jadi kemudian lokasinya itu di lokasi padang pasir itu, Pak, ditindihkan begitu. Apa yang apa yang kemudian disampaikan oleh Bilal bin Rabah, ya karena sudah ditimpakan di dadanya, Pak, dengan berat yang begitu berat itu ya luar biasa sekali, ya nggak bisa ngomong apa lagi kecuali ahad begitu. Allah yang Maha Esa. Ya. Hingga kemudian pada masa itu kalau kita melihat Abu Bakar As-Siddiq lewat, ya, kemudian pada masa itu ya dia melihat bagaimana kondisi Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq mendatangi tuannya Umayyah bin Khalaf, ya. Lantas kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya itu kemudian menebus Bilal bin Rabah. Bersamaan dengan itu kan pada masa itu banyak juga kemudian sahabat-sahabat lain yang kemudian yang disiksa begitu. Tapi kenapa Bilal bin Rabah saja yang dibeli? Posisinya pada masa itu sahabat-sahabat yang lain itu adalah orang-orang merdeka. Nah, sedangkan Bilal bin Rabah itu budak. Yang budak dalam pandangan pada masa itu adalah barang yang dia memiliki harga dan boleh diperjualbelikan. Ketika dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya sudah lantas dia menjadi milik Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah kira-kira. Maka ya yang bisa dilakukan Abu Bakar adalah membeli yang budak. Orang merdeka nggak bisa diapain begitu kan. Nah ini. Maka dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian setelah itu dibebaskan jadi manusia merdeka. Nah, itu dia, ya. Baik, kemudian apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita melihat ya dengan semakin meluasnya jangkauan dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam setelah kemudian dilakukan secara terang-terangan, ya, maka berbagai macam tantangan dakwah sebagaimana yang disebutkan di awal tadi adalah sesuatu hal yang menjadi lazim pada masa itu dan berat sekali bahwa apa yang dimuliakan Allah. Ya, maka kita mengenal mereka ini sabiqun al-awwalun tadi adalah para orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia. Mereka kemudian mempersamai dakwahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, ya, dengan berbagai macam kesulitannya, ya mereka kemudian siap bersama Rasulullah mengorbankan harta-harta mereka, menghadapi berbagai macam pelecehan, siksaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian lantas itu tidak membuat mereka berhenti atau surut dari dakwah.
Karena yang mereka yakini setelah mereka tercerahkan dengan Islam tadi, ya, berpikir meniru kebenaran dan lain sebagainya, maka tidak ada lagi suatu hal yang bisa mencopot keimanan itu dari diri mereka. Itu. Maka nikmatnya keimanan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditukar dengan dunia. Maka kita terkadang melihat bagaimana para ulama-ulama ya, terdahulu dan ulama-ulama masa kini yang ketika kemudian keimanan telah menancap kuat mengkristal dalam diri mereka, maka mereka kemudian tidak silau dengan berbagai macam tawaran-tawaran dunia. Ya. Karena salah satu penghalang dari dakwah itu, yang melemahkan dakwah itu salah satunya adalah harta, Pak. Kita melihat banyak ulama-ulama ya dalam berbagai macam kisah di masa kekinian juga begitu. Ketika kemudian mereka dipanggil penguasa, di jam makan oleh penguasa, ya dapat MBG, ya itu ya. Apa yang terjadi, Pak? Surut dakwahnya. Nah, itu. Maka secara hakikat sebenarnya seorang ulama itu dia adalah orang yang didatangi penguasa, bukan kemudian mendatangi penguasa. Kira-kira coba, ini Pak Pakar nih dikenal sebagai aktivis dakwah. Kalau mendatangi penguasa, ngapain? Yang terjadi. Maka coba kita lihat bahwa apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada masa itu, bagaimana kemudian konsistensi yang ditunjukkan oleh Ahmad bin Hambal. Beliau ini muridnya Imam Syafi'i. Pada masa itu khalifah itu mengadopsi pemahaman yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Maka siapapun kemudian orang-orang yang dianggap ulama dan tokoh pada masa itu dipanggil, dipaksa untuk mengikuti mazhab yang diadopsi oleh khalifah pada masa itu. Nah, yang keren itu adalah Ahmad bin Hambal. Dia kemudian mengatakan, wahai khalifah, apa yang Anda adopsi itu adalah sesat. Mengatakan Quran itu adalah makhluk. Apa konsekuensinya, Pak? Ahmad bin Hambal itu dicopot pakaiannya, dicambukin, diarak-arak keliling tempat ramai, Pak. Berdarah-darah badan. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i, gurunya, ketika dipanggil, ya, kemudian diminta untuk berpendapat tentang pemahaman khalifah. Nah, maka Imam Syafi'i ya, seorang ulama yang kemudian ulama fikih juga, ya, yang kemudian kapasitas ilmunya juga luar biasa, Pak. Beliau kemudian menggunakan perumpamaan. Maka kata beliau ketika diminta pendapatnya tentang pemahaman Quran itu adalah makhluk, apa kata beliau, Pak? Beliau kemudian mengangkat tangannya, kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa Taurat, ya, Injil, Quran, itu, Pak. Taurat, Injil, Quran. Kata beliau, sesungguhnya yang ketiga ini adalah makhluknya Allah. Senang khalifahnya. Oh, Imam Syafi'i ikut pemahamanku. Tak tahu dia Imam Syafi'i itu, ya, itu melakukan perumpamaan. Imam Syafi'i kemudian mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Taurat, ya, Injil, Quran, gitu ya. Ya, Taurat, Injil, Quran, kata beliau. Kemudian beliau menunjukkan tangannya dan mengatakan, sesungguhnya ketiga-tiga ini adalah makhluknya Allah. Maksudnya Imam Syafi'i, ketiga ini, jari ini. Ya, jadi beliau kemudian mengatakan Taurat, Injil, Quran, tunjukkan jarinya. Lantas beliau kemudian menunjukkan jarinya. Ketahuilah ketiga ini maksudnya adalah makhluknya Allah. Senang tuh khalifahnya.
Akhirnya sama Imam Syafi'i, nggak diapain gitu kan. Nah itu. Apa yang terjadi Pak? Setelah itu Imam Syafi'i kemudian mengatakan kalau sekiranya kemudian darah itu halal, maka darah yang pertama sekali kuminum itu adalah darahnya Ahmad bin Hambal. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena Ahmad bin Hambal itu luar biasa Pak. Beliau berani secara terang-terangan di depan khalifah mengatakan bahwa pemahaman khalifah itu salah. Ini juga kemudian harus menjadi ibarat bagi contoh bagi kita ya. Kan banyak sekali orang mengatakan, oh menasehati penguasa itu mesti di tempat yang tersembunyi-sembunyi. Kemarin di sosial media itu kan viral itu. Jadi ada salah satu orang yang dianggap ulama, ya. Kemudian yang masuk Islam di sana itu tidak banyak Pak. Ya. Nah, itu. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, oleh sebab itu, apa ibarat bagi kita bersama-sama? Bahwa yang pertama, dakwah itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Kita duduk-duduk begini saja ada konsekuensinya, ya kan? Nah, apalagi kemudian ketika kita melakukan aktivitas dakwah, maka tentu kemudian konsekuensinya jauh lebih besar lagi. Jadi kita duduk-duduk saja, risikonya ada. Ngantuk, ya kan? Yeah. Mager itu risikonya lama-lama jadi BB-nya naik. Apa lagi? Penyakit gula apa segala macam kan naik. Ya habis makan gitu ya, langsung tidur, risikonya kan gula tinggi tuh. Yeah. Naik. Nah, itu kalau nggak ngapa-ngapain, ya tetap meninggal juga gitu ya. Apalagi kemudian ya dia kemudian melakukan dakwah. Jadi sebenarnya Bapak ini mengingatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tentu kemudian nanti yang dinilai Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana kita menjalani hidup ini ya. Bagaimana kita cara menjalaninya, apa yang kita lakukan itu yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, ngapain aja dengan berbagai macam potensi yang Allah kasih fisik yang bagus ya. Allah kasih kemampuan yang bagus, pikiran yang cemerlang gitu ya, kemampuan menata bahasa, kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kita ngobrol dengan orang, kita bisa kemudian membius orang dengan kemampuan komunikasi kita, pasti Allah minta pertanggungjawaban. Allah kasih 2 tangan, 2 mata, hidung dan lain sebagainya, pasti Allah kasih pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini mas'ula. Allah pasti minta pertanggungjawab. Mata kita Allah kasih, badan kita ini Allah kasih, ya rezeki kita ini semua Allah yang jamin. Dari kita lahir sampai sekarang tak pernah sedetik pun jantungnya itu berhenti. Allah kasih semua lengkap, free ya. Nah, dulu guru saya itu bilang kalau keimanannya baik jalan-jalan tuh ke UGD itu. Ya. Jadi kalau misalnya boleh juga tuh nanti ya Pak ya, kita bisa ke UGD kan. Maka kita lihat dalam hitungan jam itu akan banyak yang keluar dari UGD. Ada yang keluarnya itu pindah ke ruangan karena sudah mulai membaik penyakitnya. Ada yang pindah alam. Ya berapa kali itu Pak? Aduh, lewat UGD itu. Ya, ada yang senyum tuh keluarganya. Kenapa? Karena sudah boleh masuk ke ruangan ini. Pindah ruangan ke ruangan yang lebih ini. Tapi yang hari-hari awak lihat tuh Pak di UGD itu adalah derai air mata. Nangis, histeris dan seterusnya. Maka itu resiko. Nah, kita mau pilih yang mana kira-kira nih? Duduk-duduk mati, ya kan? Atau sambil majelis begini, duduk-duduk juga kan berbeda ya? Duduk-duduk minum kopi di depan gitu ya.
apa namanya, minum-minum kopi sambil baca-baca baca-baca, oh iya, baca-baca goreng pisang gitu ya. Iya kan? Nah, kan sama juga duduk. Dibandingkan subuh, habis subuh ya baca Quran terus ngaji begini, duduk juga kan. Nah, jadi sama-sama duduk tapi nilainya beda ya. Nah, menjalani hidup ya sebagai pengusaha, berusaha dengan berbagai macam apa namanya, jeratan dalam sistem ekonomi kapitalis ini ya. Atau kemudian tetap berusaha tapi kemudian menghindari itu, meninggalkan itu, kemudian mengambil hanya yang halal-halal saja, tetap jadi pengusaha. Risikonya dua-duanya juga ada, tetap punya risiko. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian supaya kita bisa konsisten berjalan lurus di jalan yang sudah Allah tunjukkan ini. Nah, itu. Ya. Nasihat yang sangat bagus dari para ulama itu adalah banyak-banyak mengukur diri, apalagi kalau sudah 40 tahun. Nah, kalau sudah 40 tahun fokus-fokus saja. Nah, itu ya. Fokus ngurusin usaha baik-baik, fokus senangin dengan cara yang baik, ya fokus dakwah, fokus ibadah, karena ngurusin usaha dengan baik itu kan itu dakwah juga, ibadah juga. Ya, melakukan sesuatu itu sesuai dengan tentuan hukum syara. Insya Allah, Pak. Ya, karena 40 tahun itu kan sudah apa itu? Kalau dia 0 tahun sampai 40 itu kan gini kan? 40 tahun udah gini, Pak. Maka sudah mulai itu bangkit, aduh sakit pinggangnya gitu ya kan, Pak. Bangun tidur kelepat-kelepat badannya, ya diingat-ingat berarti itu seruan panggilan-panggilan akan dekat-dekat tuh ya. Kalau dulu Bang Pakar bisa lari-lari kencang, ya sekarang mungkin sudah pemanasan dulu, ya kan? Nah, itu tandanya Allah sudah bilang, Pak Bakar, ingat-ingat, gitu kan? Ya itu Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung minggu depan. Ada waktu sekitar 16 menit kita diskusi dan tanya jawab. Baik. Ya. Baik Pak Ustadz, syukur Pak Ustadz. Ya begitu ya Bapak-Bapak semuanya. Memang hari Ahad ini ya maaf ngomong memang banyak juga yang ada pengajian di masjid. Jadi ya kita bersyukurlah masih ada yang bisa duduk bareng di sini ya. Tadi dibilang Ustadz tadi gini, mati itu kan nggak bisa kita menolak. Nah, jadi apa? Ya pandai-pandai kita lah dengan waktu yang apa dengan umur yang bersisa ini kan. Jadi mati itu nggak bisa kita hindarkan, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurkan, pasti mati. Pertanyaannya, sudah banyak belum amal yang kita siapkan? Kan itu dia. Gitu. Jadi kita sama-sama kita berbuat baik. Kayak gini kita mengaji, nanti dapat ilmu, jumpa kawan, kita cerita, kita bagi-bagi lah ilmunya. Masalah mereka menolak itu biasa. Ya oke ya, silakan kita buka diskusi ini. Kita punya waktu lebih kurang 15 menit. Kami persilakan lah. Tentang apa tadi? Akom bin Abi Warkom ya, anak muda umur 16 tahun, tapi dia sudah apa? Mewakafkan rumahnya ya selama 3 tahun untuk mengaji. Jadi saya itu berapa banyak ini pahala siapa sih Arkom bin Abi Warkom ini selama apa? Rasul mengajak orang apa ikut mengaji besar ya, besar kali pahala ini. Banyak orang-orang besar di situ berhasil dengan Ustaz. Ada Abdurrahman, ada apa Abu Bakar, Umar, Tolha, semua banyak apa dapat ilmu dari situ. Luar biasa ada ini. Ya silakan Bapak-bapak, mungkin ada yang mungkin apa ya? Pertanyaan mengganjal mungkin yang mengganjal di luar tema pun nggak apa-apa lah. Ini misalnya bonus hari ini. Silakan. Pak Matonang, Pak Asma, Pak Hendra, Pak Hotman, Pak Endang, silakan Pak Oding, Pak Jarod juga, Pak Sukro, ini siapa ini? Pak Junaidi ya? Apa Arab ini ya? Oh Pak Junaidi ya? Junaidi, oh silakan. Berarti Pak Ustadz apa namanya? Apa yang Ustadz aja? Gini Pak Ustadz, Arkom bin Abi Arkom ini maksudnya di mana apa saja Nabi menjumpai anak kecil di sana? Kok bisa terpilih Pak Ustadz? Iya, baik ya. Jadi di fase Mekah itu Pak. Jadi ketika kemudian Rasulullah SAW
melakukan aktivitas dakwah, ya. Yang terjadi pada masa itu kan begini. Jadi ada sebahagian dakwah yang dilakukan Nabi itu, ya. Ini yang pertama sekali kalau kita melihat di fase Mekah itu adalah sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Beliau kemudian melakukan dakwah kepada orang-orang yang terdekat dulu. Nah itu. Nah, kemudian setelah itu beberapa sahabat-sahabat itu, sebagaimana kemudian uh, Abu Bakar As-Siddiq misalnya, itu kemudian setelah dikontak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena termasuk salah satu sahabat beliau, ya, itu kemudian memiliki circle juga, gitu ya. Jadi maka ketika kemudian Nabi mengontak Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu, Abu Bakar As-Siddiq itu kan punya circle, Pak. Nah ini punya circle. Nah termasuklah Arqam bin Abi al-Arqam ini adalah circle-nya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Arqam bin Abi al-Arqam tadi itu kemudian masuk Islam lewat wasilah dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu Pak. Di masih sangat muda pada masa itu, ya. Beliau masuk Islam. Jadi dalam beberapa riwayat itu disebutkan masih usia remaja, Pak. Nah, itu. Ya. Jadi ini ya, kalau kita melihat di usia yang sangat muda ini, karena beliau termasuk adalah circle-nya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan latar belakang keluarga dan bani beliau yang memiliki nilai tawar dari sisi politik yang baik, ya, kemudian ekonomi yang cukup baik, maka pada masa itu tentu berpengaruh. Di usia remaja itu, ya, ketika kemudian masuk Islam lewat wasilah dakwahnya Abu Bakar Siddiq, beliau sudah proper, gitu ya. Nah, kemudian dengan kondisi propertinya itu di daerah Bukit Safa itu jauh, nah itu sangat khusus sekali pada masa. Nah, jadi masuk Islam di Mekah, wasilah dakwahnya Abu Bakar Siddiq, kemudian punya properti yang cukup jauh dari keramaian, maka inilah yang menjadi pertimbangan kenapa Rasulullah SAW, karena dia sudah memberikan rumah dakwah, gitu, dipakai untuk dakwah, maka Rasulullah SAW pada masa itu kemudian melakukan pembinaan. Nah, ini penting juga bagi kita nih, bahwa kita kan dalam komunitas ini, nah dari komunitas kan kita punya circle juga ya, ya kan? Betul. Circle di luar perwitan, di lah, ada di komunitas yang lain itu. Maka kemudian ini yang kita hidup. Bagaimana kemudian di komunitas-komunitas kita yang lain, dalam kehidupan kita yang lain, di luar dari aktivitas kita di sini, itu kemudian kita juga menjadi seorang aktivis dakwah di sana. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengajak Arqam bin Abi al-Arqam tadi. Luar biasa itu. Nah, ini. Maka nasihatnya untuk kita, ya, dimanapun kita berada, jadikanlah itu sebagai lahan dakwah kita, gitu ya. Itu Pak ya. Ya. Berkaitan dengan Arqam bin Abil Arqam tadi. Bukan Pak Ustaz. Nah, jadi udah terbuka lagi ya. Jadi dimanapun kita berada, sambil duduk kita ngopi-ngopi, jumpa kawannya, pelan-pelan kita ceritakan. Ajak ngaji ya. Nanti kalau dia sudah sepahaman, ajak masuk Zoom ini dia. Ajak ngaji Zoom dia. Kita rame-rame sih kita belajar ini. Ada guru kita 5 orang yang sangat luar biasa. Kita ajak ngaji sini. Kalau kita nggak pandai, daripada kau capek-capek ngabisin paket nggak jelas bilang, kalau isi paket, besok pagi kau ngaji lah ke sini, ke Zoom. Ini linknya udah. Ajak ngaji Zoom udah selesai. Baik, silakan. Suka bosan. Baik, silakan berikutnya. Nah, gitu ya. Banyak cara untuk ngajak orang berdakwah ya. Kita nggak pandai cakap, ya kita arahkan masuk Zoom pelan-pelan, belajar kita sama-sama. Ya memang saya bilang apa tadi ya. Ya gitulah hidup kita nih Bapak-bapak. Memang kan semua orang kan ada
ada sejarah hidup Pak Ustaz ya, ada apa namanya, sejarah hidup kan nggak mungkin orang langsung jadi baik kan. Pasti ada lika-likunya. Nah dari sini kita mau berubah. Semua kita sini banyak semua nih masalah nih. Cuma kita pelan-pelan kan mau berubah menjadi yang baik. Jadi istilahnya tidak ada saya umur nantilah aku masih muda kok, aku mau happy dulu nanti baru saya bertobat, nggak bisa. Kita ini selalu dikejar sama kematian dengan Pak Ustaz. Jadi Iya, jangan betul. ditunda. Nantilah kok aku masih muda kok. Nanti pas umur sudah 40 aku mau bertobat, nggak bisa. Kalau kata Allah balik kau sebulan, selesai kita. Nggak bisa nolak kan, Pak? Nggak bisa nolak. Misalnya nanti dulu lah malaikat apa penyebab nyawa tuh Israel lah. Nanti dulu lah saya belum Iya. belum nikah loh, nggak bisa. Bayi aja yang baru lahir ada yang mati kok langsung, nah, itulah. Pak Pakar, Silakan Pak Tenang. sempat dikasih tahu aja kita beberapa menit lagi, beberapa tahun lagi ke depan, Pak Pakar. Andaikan 5 tahun, Iya, ya kan? iya. Tak mungkin awak beranjak lagi dari tempat sejadah itu, Pak Pakar. Iyalah, langsung apa terus apa bersedekah. Setiap ada kajian saya masuk terus ya kan. Di atas sejadah aja terus nanti itu, gitu lah dia kira-kira. Ada kajian di mana kajian? Datangin. Itu. Itu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, tolong awak. Itu kan selama Rasul berdakwah di Mekah sebelum hijrah. Itu kalau nggak salah sekitar berapa orang ya yang masuk Islam jadinya, Ustaz, yang masuk hijrah itu? Oh, dari rumah Arkom, bin Abi Arkom ya? Enggak, selama hijrah lah, sebelum hijrah itu jadi selama Muslim. Kalau dia nggak hijrah kan dia nggak termasuk orang beriman, Ustaz, itu jadinya. Karena hijrah itu juga salah satu perintah yang menandakan yang beriman lah katanya. Jadi kan itu sekitar berapa kira-kira, Ustaz, yang kira-kira ada nggak dapat data yang valid gitu, demikian, Ustaz? Oh iya. Paham. Jumlah orang ya Pak, Pak Tenang ya. Iya, jumlah orangnya yang masuk Islam sampai terakhir kan Nabi Muhammad itu yang hijrah itu. Gitu. Iya. Baik ya. Pertanyaannya adalah selama fase Makkiyah, ya kan Pak? Iya. Jadi dalam fase Makkiyah itu ada berapa? Nah, itu orang-orang yang masuk Islam, ya. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kan dalam konteks fase dakwahnya Nabi, kita mengenal ada fase Makkiyah dan juga ada fase Madinah. Nah ini. Nah, kalau kita melihat, jadi kita uraikan dulu ya. Jadi memang begini, kalau berbicara kemudian fase Makkiyah, ini kan fase yang terjadi sebelum adanya perintah hijrah nih. Memang ada ikhtilaf di tengah-tengah para ulama, termasuk kemudian para ulama-ulama Syiah berkaitan dengan itu. Tapi kemudian kita bisa melihat, kalau kita rincikan nanti Pak, ya. Jadi golongan-golongan yang masuk Islam di fase Mekah itu, ada golongan yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, ya. Jadi kalau menurut berbagai macam para ulama Syiah itu, ini 3 tahun pertama, ya, pertama dakwah di Mekah itu, ini yang masuk Islam pada masa itu sekitar 40-an orang. Ya, ada 40-an orang dengan berbagai macam latar belakang dan kalangan ini, dan latar belakang sosial ya, dan strata hidup begitu Pak. Ibnu Ishaq misalnya, beliau kemudian mengatakan ada 21 orang. Sedangkan Imam Az-Zahabi menyebutkan 50 orang. Ya. Nah, golongan ini ya sudah terdiri dari Khadijah bin Khuwailid, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, serta sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini Pak, ini kemudian
pendapat para ulama sirah berkaitan dengan jumlah para kaum muslimin yang ada di fase Makkiyah ini. Jadi yang umum itu mengatakan 40 orang, sedangkan kemudian Ibnu Ishaq mengatakan 21 orang, sedangkan Imam Az-Zahabi kemudian mengatakan 50 orang. Nah, kalau kita melihat begini, itu tadi 3 tahun pertama. Kemudian ada yang namanya Majlis Darul Arqam. Ini kemudian di rumahnya Arqam tadi, ya. Jadi di Darul Arqam itu, ya, ini kan sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab, di Darul Arqam itu sudah ada proses pembinaan, ya, dengan jumlah sahabat kurang dari 40 orang. Nah, itu. Sebelum masuknya Umar bin Khattab. Nah, kemudian pada masa itu, di fase Makkiyah, Pak. Jadi, ini masih di fase Makkiyah, itu pernah ada proses hijrah. Ada sahabat-sahabat yang memutuskan untuk keluar Mekah, Pak. Ya, tapi belum ada perintah hijrah nih. Nah, jadi ada beberapa sahabat, ada dua kali eksodus lah ya, bukan semacam eksodus lah. Jadi pada masa itu yang dilakukan oleh para sahabat dengan tujuan ke Habsyah, ya. Nah, untuk menghindari berbagai macam tekanan pada masa itu. Jadi gelombang yang pertama hijrah itu ke Habsyah itu, ya ada 15 orang sahabat. Nah itu. Kemudian setelah itu, di gelombang yang kedua ada 101 orang. Nah itu, Pak. Ya, itu masih di fase Makkiyah. Nah, hanya saja kemudian catatan yang umum itu, ya, ini kan nanti kapan-kapan kita bahas tentang peristiwa Raja Habsyi itu, ya, yang beliau menerima sahabat, termasuk di sana itu nanti ada Ja'far, ya, tapi kemudian tetap pada akidahnya beliau itu. Hanya saja kemudian memang ada ikhtilaf. Nanti setelah itu bagaimana kondisi beliau? Apakah beliau masuk Islam atau tidak begitu? Nah, yang umum itu para ulama mengatakan bahwa selama 3 tahun fase pertama di Mekah itu ada 40 orang yang masuk Islam. Sedangkan kemudian ya Imam Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa yang masuk Islam di Mekah itu ada 21 orang, sedangkan pendapat Az-Zahabi itu menyebutkan ada 50 orang. Nah, itu Pak, kurang matang dong. Ya. Ya begitu Pak, betul dia. Dia ada tadi lebih kurang 40 orang gitu. Ya, yang umum itu 40. Yang umum itu. ya. Termasuk bilang apa? Abu Bakar, Utsman, ya kan apa namanya? Abdullah bin Auf, yang besar, Tolha. Termasuk isi beliau juga kan? Iya. Siti Hadijah. Itulah. Itu Pak, mau tenang ya. Mungkin cukup ya Bapak ya. Udah jam 7. Insya Allah kita sambung lagi di Jumat depan lah ya. Ya. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, biar tanpa berkah Pak Ustadz dibantu doa Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azmika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qudana wa taqhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا جنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal karim. Syukur Ustaz. Ya sekali Ustaz atas ilmu waktu mau disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada
di mana pagi hari ini. Semoga Ustaz diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga Bapak di sini ya, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang punya utang semoga mudah untuk lunasinya, yang punya usaha semoga usahanya lancar ya, yang punya anak semoga anaknya anak yang soleh dan soleha ya, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan juga doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurnya Pak Ustaz. Ya Pak Izin ya Pak. Ustaz. Sama Pak Ustaz. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Sama Afwan. Terima kasih ya semuanya, Pak Matondang, Pak Junaidi, Pak Asma, Pak Hendra, Pak maaf, Pak Oding. Gak full ngikutin. Gak apa-apa Pak, Pak Jarod juga, Pak Syukur. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi kita ya, besok ya di hari Senin ya. Insya Allah. Oke, baik Pak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah masuk. Kalau nggak ditekan tadi nggak masuk kalau